Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang teori pertumbuhan ekonomi. Ini masih di bab 2 ya, di bab 2 tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Oke, kita masuk ke materinya ya. Di sini ada teori pertumbuhan ekonomi historis. Teori ini berasal dari Jerman dan muncul pada abad ke-19. Nah, tokoh utama mazhab ekonomi historis ini adalah yang pertama yaitu Friedrich List, ada Bruno Hildebrand, kemudian ada Karl Fischer dan Waldemar Rostow. Kita akan membahas yang pertama dulu ya, teori Friedrich List. Nah, teori yang pertama itu berpendapat bahwa kemajuan perekonomian suatu masyarakat diukur menurut kemajuan teknik atau cara produksinya. Nah, menurut Friedrich List maksud saya, perkembangan ekonomi dibagi melalui beberapa fase. Yang pertama ada masa bertumbuh atau mengembara, ya. Yang kedua ada masa beternak atau petani, ternak dan petani juga boleh. Yang ketiga ada masa petani dan kerajinan. Kemudian yang keempat ada masa kerajinan, industri dan perdagangan. Kemudian yang kedua ada teori Bruno Hildebrand. Itu membagi pertumbuhan ekonomi berdasarkan atas alat tukar yang digunakan dalam perekonomian ya, antara lain satu perekonomian barter, kemudian perekonomian uang dan perekonomian kredit. Selanjutnya ada teori Karl Fischer. Nah, teori ini menurut Karl Fischer ini pertumbuhan ekonomi masyarakat dilihat dari hubungannya antara produsen dan konsumen ya, dalam mendistribusikan hasil produksinya sampai ke tangan konsumen. Nah, beliau ini membagi perkembangan perekonomian ke tahap rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga umum. Kemudian selanjutnya adalah teori Waldemar-Rostow atau biasa disebut teori Wittgenstein. Nah, menurut Rostow ini proses pertumbuhan ekonomi itu dapat dibedakan dalam 5 tahap. Yang pertama ada perekonomian tradisional, yang kedua perekonomian transisi, kemudian yang ketiga perekonomian lepas landas, kemudian yang keempat ada perekonomian ke arah kedewasaan ya. Kemudian yang kelima itu ada perekonomian konsumsi. Oke, jadi ada berapa itu? Ada 4 teori pertumbuhan ekonomi historis. Yang pertama itu teorinya Friedrich List, kemudian ada teori Bruno Hildebrand, ada teori Karl Fischer, ada teori Rostow ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi klasik. Nah, teori pertumbuhan klasik itu dikemukakan oleh Adam Smith, kemudian ada David Ricardo, kemudian ada Thomas Robert Malthus. Pada teori ini mengamati mengenai pertumbuhan ekonomi berdasarkan atas faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama ada teori Adam Smith. Nah, menurut Adam Smith ya, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pertumbuhan atau pertambahan penduduk dan pertambahan output total. Ini mohon maaf
Ini mohon maaf, ini bukan pertumbuhan tapi pertambahan penduduk dan pertambahan output total. Dengan adanya pertambahan penduduk, maka akan memperluas pasar serta mendorong spesialisasi, di mana spesialisasi ini akan mampu meningkatkan produktivitas pekerja dan mendorong kemajuan teknologi sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Kita lanjutkan ke teori yang kedua sekaligus yang ketiga ya. Jadi teori David Ricardo dan Thomas Robert Malthus. Nah, teorinya David Ricardo dan Thomas Robert Malthus ini menyatakan bahwa jika terjadi pertumbuhan jumlah penduduk, maka akan ada keterbatasan tanah yang mengakibatkan turunnya tambahan output. Nah, ini nih, ya. Maka pada tingkat ini pekerja akan menerima tingkat upah yang subsistem, yaitu suatu tingkat upah yang hanya cukup untuk hidup. Sementara itu, tingkat keuntungan pada akhirnya adalah nol dan terjadilah tahap stasioner. Kita lanjutkan ke ini ya, selanjutnya adalah teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Nah, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik itu tokoh-tokohnya yang pertama ada Robert Solow, kemudian yang kedua ada Joseph Schumpeter, dan yang ketiga ada Harold Domar. Jadi ada 3 tokoh dalam aliran teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada Robert Solow. Robert Solow mengemukakan bahwa pengaruh tabungan, populasi, dan teknologi mempengaruhi tingkat output dan pertumbuhan ekonomi. Maka semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula modal dan output yang diperoleh. Ini menurut Robert Solow. Kemudian yang kedua itu Joseph Schumpeter itu dalam teorinya ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi proses inovasi, yaitu pemanfaatan teknologi baru, keuntungan atau laba sebagai modal, proses imitasi dari pengusaha yang lebih maju. Menurutnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan peran seorang pengusaha yang memiliki inovasi dalam perekonomian. Ya. Kemudian tokoh yang ketiga itu ada Harold Domar. Teori yang dikemukakan oleh Harold Domar menjelaskan bahwa bagaimana perlunya pembentukan modal atau investasi sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap. Oke. Jadi dari berbagai teori pertumbuhan ekonomi tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan ekonomi yang menambah jumlah barang dan jasa dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi mengakibatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal ya. Ini misalkan ada contoh soal seperti ini. Ada contoh soal, silahkan kalian lihat dulu contoh soalnya tahap 3. Di tahap 3 dalam teori pertumbuhan ekonomi Frederick List adalah A. Berburu dan bertani, B. Beternak dan bertani, C. Bertani dan kerajinan, D. Kerajinan dan industri, E. Kerajinan, industri, dan perniagaan. Menurut kalian jawabannya yang mana? Ya, oke, jawabannya yang C. Jadi Frederick List ini membagi pertumbuhan ekonomi berdasarkan atas tahap-tahap dalam mencapai tingkatan yang lebih tinggi, yaitu yang pertama ya, tadi kan berburu dan mengembara, kemudian beternak dan bertani, kemudian yang ketiga berarti bertani dan kerajinan. Yang C ya jawabannya.
Oke, baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.